Santer tiga nama pelatih asal Belanda yaitu Patrick Kluivert, Louis van Gaal, dan Giovanni van Bronckhorst akan mengasuh timnas Indonesia dengan gaya permainan total football ala Belanda. Apakah pelatih baru asal Belanda nanti bisa memperkuat komunikasi antar pemain dengan pelatih untuk meracik strategi yang tepat dalam melakoni 4 laga tersisa di pra-Piala Dunia? Selain itu pertanyaannya, apa penyebab Komisi 10 DPR RI mempertanyakan pergantian dari pelatih Sinteyong? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami para narasumber, sudah ada pengamat sepak bola Bung Binder Singh. Selamat petang Bung Binder, pelatih sepak bola Indrianto Nugroho. Selamat petang Bung Indrianto, dan juga bersama kami di studio sudah ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bang Lalu Hadrian Irfan. Selamat petang Bang Lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin selamat petang. Ya, selamat petang Bapak-Bapak. Kami ingin menanyakan kepada pengamat sepak bola terlebih dahulu menanggapi ada nama-nama yang santer gini. Patrick Kluivert dan juga Louis van Gaal ini yang katanya akan menjadi calon pelatih timnas Indonesia terbaru. Bung Binder, bagaimana pendapatnya? Kalau yang saya ikuti pemberitaannya kan Louis van Gaal ini dipersiapkan sebagai direktur teknik ya, sebagai dirtek ya. Tapi yang memang difavoritkan untuk saat ini adalah Patrick Kluivert. Jadi sepertinya yang akan dipilih adalah Patrick Kluivert dengan kemungkinan Louis van Gaal sebagai direktur teknik dari PSSI, karena kan untuk saat ini juga PSSI belum ada direktur teknik. Berarti dua-duanya kemungkinan ini akan membantu timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia nanti? Nah, untuk saat ini konfirmasi dari PSSI memang belum ada. Karena kan yang kita ketahui kemarin pada saat preskon kan Pak Erick Thohir mengatakan bahwa tanggal 11 pelatih baru tersebut baru akan datang dan tanggal 12 akan diperkenalkan. Cuma kan kita tahu di sosial media kan sudah rame. Banyak yang mengabarkan Patrick Kluivert, bahkan media-media di luar negeri pun sudah mengkonfirmasi bahwa Patrick Kluivert yang akan melatih timnas Indonesia. Jadi pada saat juga begitu banyak media di luar negeri yang sudah mengabarkan, jadi tampaknya kemungkinan besar Patrick Kluivert, mantan pemain timnas Belanda dan juga yang pernah menjadi asisten pelatih di timnas Belanda, yang akan melatih atau akan menjadi pelatih baru dari timnas Indonesia. Baik, saya ingin ke Coach Indrianto. Coach, ketika Anda melihat bahwa ada nama Patrick Kluivert dan Louis van Gaal ini, seperti apa nantinya sepak terjang timnas Indonesia, terutama menghadapi Australia yang paling dekat? Ya, saya berharap dengan pelatih baru bisa memberikan dinamika baru lagi sepak bola, warna yang baru lagi. Apalagi pemain-pemain diaspora kita juga banyak berasal dari Belanda. Mungkin dari situ kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan sepak bola di dunia sekarang. Jadi ya dengan digantinya Coach Shin dengan Patrick Kluivert dan Louis van Gaal, ya saya berharap sepak bola kita akan lebih berwarna dan lebih bisa atraktif lagi gitu, Bung. Bung Indrianto ataupun Coach, ini kita ingin menanyakan, dengan Australia yang memang ini gemar sekali untuk masuk ke pertahanan timnas Indonesia, dengan nantinya pelatih yang baru dari Belanda kita ketahui memiliki filosofi total football. Salah satu dari pelatih dari yang dicalonkan ke Indonesia adalah Kluivert, memiliki formasi favorit 4-2-3-1. Apakah ini artinya akan merubah permainan dari para pemain Indonesia? Pastinya akan merubah ya Mbak ya, karena selama ini apa yang diberikan Coach Shin sebenarnya sudah mendekati sepak bola Indonesia yang kita harapkan. Tapi dengan adanya pelatih baru ini ya pasti akan merubah dari sisi kita menyerangnya. Ya, jadi bagaimana kita akan menyerang total dan bagaimana kita juga harus bisa bertahan secara bersama. Jadi ya kita berharap dengan pelatih baru ini sepak bola kita lebih berwarna, itu aja. Baik, saya ingin ke Bung Binder. Bung Binder, ketika Anda melihat gaya dari pelatih baru yang berasal dari Belanda ini, akan seperti apa permainan timnas kita ke depannya? Kalau saya jujur belum pernah melihat tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert itu bermain ya.
Jadi saya belum bisa memberikan sudut pandang saya. Tapi kalau melihat rekam jejak dari Patrick Kluivert ini kan juga sebetulnya mengkhawatirkan ya. Karena rekam jejaknya kan bukanlah rekam jejak yang menjanjikan. Nah, jadi saya pikir untuk saat ini kita juga belum bisa memberikan sudut pandang karena dia juga sebagai pelatih tidak punya rekam jejak yang menjanjikan. Baik. Jadi yang saya harapkan sebetulnya pelatih baru yang nanti masuk menggantikan Sintayong punya rekam jejak yang menjanjikan, yang akan bisa memberikan kita keyakinan bahwa memang ini pelatih baru yang masuk ini bisa membuat permainan dari timnas Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu juga rencananya Komisi 10 akan memanggil Ketua Umum PSSI. Bang, lalu rencananya kapan dilakukan rapat kerja ini? Ya, memang saat ini kami sedang dalam masa reses sampai dengan tanggal 20 Januari. Nah, insya Allah nanti setelah reses dan kami di Komisi 10 sudah menjadwalkan mengundang Menpora, kemudian Menpora mengajak PSSI untuk membahas beberapa hal, langkah-langkah strategis untuk sepak bola Indonesia. Kemudian kami juga akan membahas tentang naturalisasi, karena di Komisi 10 hari ini sudah masuk surat, ada 2 warga negara asing yang akan kita naturalisasi untuk persiapan, apakah itu U20 atau di timnas senior kita masih belum tahu. Yang jelas nanti pada saat rapat dengan Menpora dan PSSI kita akan mempertanyakan itu. Baik. Ini pembahasan pertanyaan ke pelatih baru apakah juga akan menjadi salah satu yang akan dibahas dalam rapat kerja ini? Ya, tentu ini kan menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat kita hari ini, terutama masyarakat pecinta timnas. Ya. Dengan kemarin diputus kontraknya Sintayong, tentu banyak yang menyayangkan, termasuk kami di Komisi 10 sebenarnya menyayangkan. Karena kalau kita melihat prestasi Sintayong ini kan luar biasa. Peringkat kita sebelum dilatih Sintayong itu 173. Kemudian setelah beliau masuk, Sintayong masuk, melatih, kemudian mempersiapkan timnas ini dengan baik. Hari ini peringkat kita ke 127. Nah, itu sudah prestasi yang luar biasa. Tetapi sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa itu merupakan hak prerogatif PSSI. Nah, kami di Komisi 10 di DPR RI ya sebatas memberikan pertimbangan, memberikan saran dan masukan, karena hal ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, termasuk masyarakat hari ini juga menyampaikan kepada kami, para anggota DPR RI, terutama yang ada di Komisi 10. Nah, oleh sebab itu nanti pada saatnya setelah masa reses selesai, kami akan segera mengundang Menpora untuk membahas beberapa hal, termasuk salah satunya putusnya hubungan kontrak PSSI dengan Sintayong ini. Jadi masyarakat perlu dijelaskan secara detail, tidak hanya sekedar memberikan clue, memberikan syarat dan sebagainya. Nah, masyarakat ini perlu tahu alasan kenapa Sintayong, coach yang hari ini sudah kita akui bahwa timnas kita ini menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Baik di Asia Tenggara, kemudian Asia, bahkan di seluruh dunia. Timnas kita disegani. Dan jangan lupa bahwa PSSI juga harus betul-betul mempertimbangkan pemain ke-12. Nah, pemain ke-12 ini kan masyarakat, supporter, yang hari ini begitu cinta, begitu puas dengan pelatih kita ya, Coach Sintayong ini. Nah, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan, sehingga dalam waktu dekat nanti setelah masa reses kami akan tentu mengundang Menpora dan PSSI. Baik. Selanjutnya kita ingin menuju ke Coach Indrianto. Ini kan permasalahan yang diangkat oleh Ketua Umum PSSI mengganti Sintayong adalah permasalahan komunikasi, terus ada strategi dan implementasinya. Nah, ini akan kita bahas usai jeda, Coach. Tetaplah bersama kami. Baik, saya ingin ke Bung Binder. Bung Binder, tadi Anda mengatakan bahwa sepak terjang atau rekam jejak dari Patrick Kluivert ini meragukan. Lalu apa yang harus dibuktikan oleh seorang Patrick Kluivert supaya mendapatkan hati dan kepercayaan dari masyarakat kita yang sudah terlanjur cinta dengan STY? Oke, kalau memang ingin mendapatkan hasil akhir yang positif, artinya kan perlu ada kekompakan di antara para pemain. Jika diinginkan kekompakan di antara para pemain, artinya permainan kolektif, artinya yang saya tunggu adalah strategi dari Patrick Kluivert. Karena yang namanya seorang pelatih itu kan punya strategi permainan yang nanti masuk ke taktik permainan,
Dan dari taktik permainan itu ada yang namanya nanti taktik A, taktik B, sampai taktik C. Jadi yang kita tunggu ini adalah racikan taktik dari Patrick Kluivert. Kalau soal sosok Patrick Kluivert tidak perlu diragukan sebagai mantan pemain timnas Belanda, bermain di Piala Dunia, bermain di Piala Eropa. Tidak perlu diragukan lagi sebagai pemain, dia adalah pemain yang hebat. Bisa mencetak banyak gol, membela klub-klub top Eropa. Tapi sebagai pelatih, nah ini kan yang kita tunggu, racikannya seperti apa. Oke lah, sekarang rekam jejak dia memang tidak meyakinkan, tapi kita harapkan semoga ada keberuntungan juga bagi Patrick Kluivert untuk bisa membawa hasil akhir yang positif bagi timnas Indonesia. Karena first match-nya saja sudah berat, main away di Australia kan. Dan apakah Patrick Kluivert sudah mengetahui atau mempelajari peta kekuatan di Asia, khususnya di round 3 ini? Nah itu juga kan belum kita tahu karena dia belum juga datang ke tanah air kan. Nah saya pikir hal-hal ini yang nanti perlu ditanyakan oleh para jurnalis. Kalau saya kan tidak punya akses. Nah saya harapkan nanti TV One pun bisa bertanya jika ketemu Patrick Kluivert, apa yang beliau pelajari dari peta kekuatan di Asia. Karena peta kekuatan di Eropa tuh beda total dengan peta kekuatan di Asia, apalagi di round 3 ini. Timnas Indonesia kita walaupun sekarang berada di peringkat nomor 3, tapi tetap adalah tim paling lemah di grup ini. Rankingnya paling rendah. Walaupun ada banyak pemain-pemain standar Eropa, pemain-pemain diaspora kita yang bermain di Eropa, tetap saja adalah tim paling lemah. Karena belum pernah lolos ke Piala Dunia. Bahkan belum pernah bermain di round 3 sebelumnya. Artinya ini adalah tugas yang sangat menantang bagi Patrick Kluivert. Dan saya harapkan sebagai supporter timnas Indonesia dia bisa berbuat sesuatu yang positif. Bu Midar, mohon maaf, ditahan dulu pemirsa, kami harus jeda karena sesaat lagi ada pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penggeledahan yang dilakukan di kediaman Hasto Kristianto. Ada kembali bersama kami di Kabar Petang, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kembali berdialog bersama para narasumber kami. Kembali kami sapa Coach Indrianto. Jika tadi sebelumnya Bung Binger menyatakan bahwa kekompakan adalah kunci untuk nantinya agar timnas Indonesia ini bisa meraih ataupun lolos ke Piala Dunia 2026. Bung Indrianto sendiri melihatnya, apakah dengan waktu 2,5 bulan yang tersisa untuk nanti melawan Australia, hal ini bisa tercapai kekompakan tidak hanya dari pelatih dan juga kepada para pemain, tapi pelatih dengan timnya sendiri, dengan tim kepelatihan. Bung Indrianto. Ya pastinya semuanya butuh 40 holder yang ada bisa memanfaatkan waktu yang 2,5 bulan ini untuk bisa mempersatukan pelatih, pemain, staf dan keseluruhan tim untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan kita masuk Piala Dunia. Dan ya semuanya pasti akan membutuhkan waktu untuk bisa bagaimana kita menjadi sebuah tim yang hebat. Pasti juga akan butuh proses yang panjang juga. Tapi saya berharap 2,5 bulan ini kita bisa memaksimalkan karena pemain-pemain sudah bermain di Eropa dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Baik, saya ingin ke Bung Binder. Bung Binder, ya permasalahan utama dari Sintayong dikatakan oleh Erick Thohir itu adalah masalah komunikasi dan diharapkan pelatih baru ini dapat memperbaiki masalah komunikasi dengan tim. Seberapa penting sebetulnya ketika kita membicarakan konteks pelatih melakukan komunikasi dengan timnya ini? Ya komunikasi itu kan adalah komunikasi secara teknis ya. Artinya soal strategi, soal rencana permainan, soal rencana cadangan. Jadi artinya komunikasi itu secara teknis, apalagi pada saat sedang berjalan pertandingan. Nah mungkin juga sebelumnya Sintayong punya kendala dalam menyampaikannya secara langsung karena kan pakai translator. Tapi sebetulnya di negara-negara lain juga ada pelatih asing yang memakai translator, ada. Sebenarnya itu ada, itu hal yang normal. Artinya mungkin sekarang yang dicari adalah komunikasi yang lebih baik atau lebih cepat yang sampai kepada para pemain. Jadi kalau saya melihat semua ini karena memang ada kesulitan bagi para pemain untuk bermain sesuai dengan rencana permainan Sintayong sehingga dicari pelatih baru yang akan membuat para pemain kompak. Itu sih Mas. Baik. Selain juga tentunya soal komunikasi.
Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau soal komunikasi pakai translator, ya sebetulnya banyak negara lain juga pakai pelatih asing pakai translator juga. Iya. Ya seharusnya itu tetap saja nyampe ke pemain. Cuman mungkin bagi para pemain kita yang bermain di Eropa, mereka mungkin tidak merasa nyaman sehingga ya diinginkan komunikasi yang lebih cepat gitu. Ya, Nah, tentunya. yang lebih cepat nyampe pada saat pertandingan. Iya. Nah, itu. Tentunya dengan komunikasi yang lebih cepat ini juga menghasilkan permainan yang lebih maksimal di lapangan dan juga di luar lapangan. Banyak sekali ini respon dari masyarakat. Bang Lalu, sebagai perwakilan rakyat, kita ketahui ini rasanya suara rakyat ini banyak sekali ini menanggapi dengan berakhirnya kerjasama dengan Sinteyong ini. Ya. Apakah nanti dalam rapat kerja dengan PSSI ini juga akan membahas bagaimana suara-suara rakyat ini menanggapi tentang keputusan dari PSSI ini? Ya tentu ini kan suara masyarakat, suara pecinta bola dan seluruh kita mungkin di seluruh Indonesia ini memiliki pandangan, asumsi karena memang kecintaan terhadap timnas terutama ya, sehingga timnas ini bisa seperti ini karena Coach Sintayong. Nah hal-hal itu tadi yang di dalam rapat kami nanti dengan Menpora, dengan PSSI, entah itu Pak Erick Thohir atau mengirim utusan, ya tentu itu menjadi bahan yang akan kami pertanyakan. Dan harapan kami tentunya pelatih baru ini harus lebih hebat, harus lebih bagus, memiliki strategi yang luar biasa sehingga bisa mengantarkan timnas kita masuk ke Piala Dunia 2026. Baik. Bang Lalu, tadi kan Anda katakan bahwa reses ini setelah tanggal 20. Ya. Lalu kan hari ini kerjasama dengan Sintayong sudah selesai. Ya. Kemudian nanti tanggal 12 Januari sudah diumumkan pelatih barunya. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita melihat hal ini, sebetulnya target akhir dari rapat kerja dengan Menpora maupun dengan PSSI ini seperti apa sifatnya? Jadi gini, tadi Pak Erick Thohir di beberapa media menyampaikan akan mengumumkan pelatih baru tanggal 12. Ya. Nah, sementara kami di DPR RI masa persidangan akan dimulai lagi tanggal 21. Nah, nanti di tanggal 21 itu tentu kami akan mempertanyakan hal-hal yang disampaikan tadi, apakah pelatih ini lebih bagus, kemudian apakah pelatih ini memiliki rekam jejak yang tidak baik seperti di media di media-media hari ini menyampaikan seperti itu. Ya. Nah, output dari rapat besok ini adalah rekomendasi kepada PSSI agar kita move on dari Sintayong, punya pelatih baru. Kami tentu berharap rekomendasinya pelatih baru ini harus benar-benar mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh PSI, yaitu masuk ke dalam peserta Piala Dunia 2026. Baik. Kekhawatiran dari publik juga, Bung Binder, adalah dengan waktu yang sangat sempit, apakah mungkin dari sebelumnya taktik yang dilakukan adalah pertahanan, kini harus menyerang, untuk adaptasi saja mungkin akan sulit. Bagaimana pendapat Anda? Ya memang semua pelatih, setiap pelatih itu punya filosofi permainan yang berbeda. Jadi pemain yang seharusnya mengikuti pelatih sih, bukan pelatih yang mengikuti pemain. Jadi dalam hal ini pada saat Patrick Kluivert masuk, ya dia harus punya strateginya sendiri yang harus bisa dipahami oleh para pemain. Dan saya harapkan kali ini para pemain bisa bermain sesuai dengan strategi Patrick Kluivert. Dan mungkin juga Patrick Kluivert ini dipilih karena dia sebelumnya pernah membela timnas Belanda di level yang paling tinggi di Piala Dunia sampai Piala Eropa. Mungkin juga karena sosoknya ini agar para pemain diaspora kita itu bisa nurut gitu, ya, atau juga bisa respect kepada sosok ini. Nah, tapi selain itu juga saya pikir para pemain kita siapapun itu, mau yang bermain di Eropa atau yang bermain di dalam negeri, mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pelatih. Jadi kalau dalam tim itu gak ada yang namanya ngeluh-mengeluh, itu gak boleh. Jadi apapun yang pelatih katakan itu memang harus diikuti. Jadi saya harapkan Patrick Kluivert juga mendapatkan dukungan dari para pemain. Karena kan Patrick Kluivert walaupun legenda, tapi kan dia sekarang pelatih nih untuk timnas Indonesia. Dan lagi-lagi saya ulangi, track recordnya kan gak menjanjikan. Jadi jangan sampai para pemain melihat track record yang tidak menjanjikan dari Patrick Kluivert kemudian tidak memberikan respect. Nah ini juga yang harus dijaga. Karena nanti yang bermain di lapangan kan para pemain ini, mereka harus mengikuti apa yang direncanakan oleh Patrick Kluivert. Baik, ya kami sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin ke Coach Indrianto. Jadi Coach Indrianto, ketika misalnya kita melihat saat ini penampilan dari timnas Indonesia sendiri, apa yang harus diperbaiki? PR yang diberikan di masa kepemimpinan Sintayong yang harus diperbaiki di masa
kepemimpinan pelatih baru selanjutnya dari Belanda ini? Ya, selama ini yang kita tahu bahwa penyelesaian akhir yang kurang di dalam tim kita, apalagi di asuhan Coach Shin. Jadi bagaimana, ya sekarang tinggal bagaimana tadi Bung Wider bilang, ya sekarang tinggal Patrick Kluivert, kalaupun harus menjadi pelatih timnas ya harus memberikan yang terbaik. Apalagi ini mantan pemain depan, jadi paling enggak apa yang beliau dapat di selama karirnya bisa memberikan kontribusi yang bagus juga buat kita. Apalagi yang saya bilang tadi, Coach Shin luar biasa ya, selama 5 tahun memberikan yang terbaik. Kita mau ucapkan terima kasih lah. Tapi ini semua keputusan sudah berjalan dan saya berharap pengganti Coach Shin lebih baik dan bisa memberikan warna baru untuk sepak bola Indonesia. Dan ya saya berharap untuk pemain depan kita lebih tajam lagi, karena beberapa pertandingan terakhir kita masih kekurangan untuk bagaimana kita menyelesaikan gol. Itu aja, Mas. Ya. Siapapun pelatihnya, tentu target utama kita adalah lolos di Piala Dunia 2026. Terima kasih Coach Indrianto, Bung Binder dan juga Bang Lalu yang sudah ada di studio. Selamat petang Bapak-Bapak.